Tenaga dalam adalah suatu konsep yang populer di dalam masyarakat Melayu di Asia Tenggara, terutamanya di Indonesia dan Malaysia. Tenaga dalam adalah kekuatan yang dahsyat atau hebat pada seseorang yang bersumber dari jiwa atau tenaga batin. Tenaga dalam dianggap suatu tenaga manusia yang mempunyai kekuatan luar biasa. Tenaga dalam dibedakan dari tenaga luar manusia, yang biasanya disebut secara ringkas sebagai tenaga saja, yang berbentuk tenaga fisik seperti kekuatan otot tangan mengangkat barang. Pada dasarnya setiap orang memiliki apa yang disebut dengan tenaga dalam. Hanya saja mereka tidak mengetahui bagaimana cara membangkitkan atau mengembangkannya. Tenaga dalam itu sudah ada sejak manusia dilahirkan, tetapi tenaga itu masih pasif dan sewaktu-waktu akan bangkit bila orang tersebut dalam keadaan panik, tidur berjalan, terhipnosis atau ketakutan yang luar biasa. Contoh, seseorang yang takut kepada anjing akan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berlari menghindari kejaran anjing yang berlari cepat. Bila terdesak, orang tersebut dapat melompati tembok setinggi 2 meter dengan sekali lompat. Rasa takut yang berlebihan tersebut dapat membangkitkan tenaga dalamnya yang sedang tidur. Secara otomatis tenaga dalam tersebut bangkit dan tersalur pada kedua kakinya yang sedang dipergunakan untuk berlari. Tetapi setelah berhasil menyelamatkan diri, kekuatan itu reda dan energi itu tidur kembali. Kemudian orang itu baru menyadari bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Sejarah tenaga dalam pada 4000 sebelum Masehi. Tenaga dalam sudah dikenal oleh orang-orang Mesir kuno. Dalam sebuah buku papirus, Yedimesis Ontologia, yang sudah disalin dalam bahasa Grik kuno, menceritakan, bila otot bahu digerakkan akan mengeluarkan tenaga aneh sehingga dapat merobohkan orang yang sedang marah. Pada saat itu orang-orang Mesir kuno mengenal tenaga dalam dengan sebutan krahtologi dari kata logos, yang berarti belajar, dan krahtos, yang berarti tenaga. Dari Mesir, krahtologi berkembang ke Babylon, Yunani, Romawi dan Persia. Di Persia tenaga semacam ini dinamakan dah. Dalam Dahtayana disebutkan bahwa pada suku Buh dan Persia, terkenal ilmu perang dinamakan dahtus, ialah merobohkan musuh dari jarak jauh. Kaum bangsawan Persia dilatih sejenis senam waktu dini hari sehingga mereka mempunyai tenaga dah itu. Orang-orang Tionghoa Tartar, Patan, Mogul, mengenal beberapa silat yang dapat merobohkan orang dari jauh. Di Tiongkok terkenal beberapa macam silat yang mempergunakan krah, di antaranya Jin Kang, Kui Kang dengan jurus tinju dan Wei Kang dengan jurus terbuka. Wei Kang disebut jurus 10, jurus ini tersebar sampai Vietnam, Champa, Malaysia, dan Indonesia. Tumbuhlah menjadi beberapa aliran, di antaranya silat Mandar dari Sulawesi, silat Timpung dari Jawa Timur dan silat Nampon dari Jawa Barat. Metode pelatihan tenaga dalam pada umumnya diaktifkan melalui olahraga pernapasan, dengan beberapa teknik pernapasan di antaranya, pernafasan perut, pernafasan dada, pernapasan pundak maupun gabungan. Olahraga ini diajarkan oleh kelompok senam pernapasan dan kelompok olahraga bela diri. Seseorang menekuni tenaga dalam untuk beberapa tujuan, termasuk untuk olahraga, penyembuhan diri, meditasi, relaksasi, dan penunjang olahraga bela diri. Tenaga dalam yang sudah aktif karena dilatih dengan teknik pernafasan sebagaimana tersebut di atas, pada umumnya dilanjutkan dengan teknik melatih tenaga dalam tingkat lanjut yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengarahkan tenaga tersebut untuk berbagai kebutuhan. Tenaga dalam pernapasan masuk ke dalam kategori tenaga dalam konvensional, yang berarti menggunakan sistem pernapasan tenaga dalam yang sudah baku selama bertahun-tahun. Tenaga dalam juga sebagai media penyembuhan. Tenaga dalam seringkali dimanfaatkan sebagai media penyembuhan meskipun sangat sedikit penelitian yang membuktikan bahwa hal tersebut bekerja. Pada kenyataannya, tenaga dalam telah digunakan selama ribuan tahun di berbagai komunitas budaya untuk menyembuhkan gangguan fisik dan mental. Hanya baru-baru ini mereka berada di bawah pengawasan arus metode ilmiah barat. Pengamatan dari 1980 sampai 1992 yang dilakukan di Amerika Serikat dan Jepang menunjukkan bahwa dari tangan seorang penyembuh tenaga dalam, prana, terpancar medan biomagnetik dengan frekuensi dari 0,330 Hz dengan rata-rata kegiatan di sekitar 7 sampai 8 Hz.
Seorang ahli Qigong dapat memancarkan medan cukup besar yang dapat deteksi melalui 2 kumparan dengan 80.000 putaran lilitan. Pengamatan berkembang ke pengamatan medan akustik, suara, dan medan panas. Selanjutnya melalui temuan-temuan ini mendorong ilmu kedokteran mulai mempelajarinya. Banyak kemanfaatan dalam penyembuhan dengan medan biomagnetik ini, baik yang dihasilkan oleh praktisi prana ataupun yang dihasilkan oleh peralatan elektromagnetik. Sekian, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih.